Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menuntaskan materi bab 4. Semoga kalian dapat menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa Indonesia. Untuk bahasan bab 5 yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, kita diharapkan mampu mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ekonomi, dan gender pada masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya, ekonomi, gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita akan mampu menganalisis serta menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya. Seperti halnya konser musik, maka keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam memerlukan harmonisasi dalam masyarakat agar tercipta paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Keberagaman sosial ini melahirkan berbagai macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, tak seorang pun dapat membuat semua kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, ada kerjasama yang saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani, yang memproduksi bahan pangan, ada yang membuat pakaian. Ada banyak barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda-beda, baik perusahaan besar, kecil, dan menengah. Nah, jika sudah ada di pasar atau supermarket seperti ini, barang yang beraneka ragam ini bersatu padu pada penataan yang rapi sesuai dengan jenis barangnya. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Gender atau jenis kelamin merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Untuk hari ini atau sekarang, kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan fisik saja, tetapi mengarah pada kompetensi, kemampuan akademik, atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi pemerintah maupun swasta. Begitupun dengan kaum laki-laki yang saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan saja. Misalnya nih, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, penata rias, dan lain-lain. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ada 4 jenis faktor penyebab masalah sosial, yaitu
Yang pertama faktor ekonomi, kemudian faktor budaya, ketiga faktor biologis, kemudian faktor psikologis. Ada 7 unsur-unsur dalam sistem budaya menurut Klukon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture adalah yang pertama, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, sistem pengetahuan. 4, bahasa. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Dan yang terakhir yaitu nomor 7 yaitu kesenian. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya diantaranya mensosialisasikan nilai dan norma sosial, mempertegas sanksi sosial bagi para pelanggar, meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendidikan, serta menyediakan modal usaha. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menghilangkan sifat konsumtif, penetapan UMR, melakukan pembangunan infrastruktur, dan membuka pelatihan kerja. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Tujuan utama dari segala kegiatan yang akan dilaksanakan akan membagi peran manusia dengan kemampuan pribadinya. Lembaga yang mampu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Mengupayakan peninjauan kembali pembagian tugas dan wewenang berdasarkan jenis kelamin. Mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional, serta meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Saya sertakan latihan soal, silahkan kalian pelajari dan semoga bisa dipahami. Terima kasih.